kita melihat bahwa oh perempuan Papua juga punya kualitas dan mereka bisa merdekakan mereka punya diri, perempuan yang harus bisa merdeka terhadap kekerasan dan membantu teman-teman perempuan lainnya untuk merdeka, tetapi juga merasa bahwa identitas diri sebagai orang Papua yang memang konteksnya selalu image-nya adalah selalu buruk gitu. Terima kasih untuk wanita. Saya Cikita Febrilia, akrab disapa Ciki, asalnya dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan saat ini lagi study magister di Switzerland. Terus juga aktif sebagai partnership manager di organisasi Perempuan Papua. Yang mana memang organisasi ini kita bergerak dalam isu-isu yang masih tabu di Papua. Bagaimana kita melihat tentang perempuan Papua, stigma-stigma, dan tentang mencintai diri sendiri. Bahkan kami menciptakan ruang aman yang namanya Honai Aman untuk merangkul setiap cerita-cerita yang mampu menyentuh teman-teman perempuan lainnya dan juga bahkan untuk teman-teman yang ada di luar Papua. Di situ Ciki daftar di tahun 2020 sampai akhirnya 2021. Akhirnya terbentuk tuh dari yang belasan teman-teman volunteer organisasi ini sampai menjadi yayasan menciptakan ruang aman itu hadir di tahun 2020. Tapi sebelum menjadi Honai Aman, sebelumnya memang sudah ada link bercerita. Kita ciptakan ruang aman yang memang fokus kita adalah bisa mendengar cerita-cerita kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana kita perempuan Papua ini bertindak dengan memberikan bantuan layanan baik itu psikolog ataupun lembaga hukum yang memang bisa memadai dan membantu kekerasan terhadap perempuan ini teratasi. Jadi dari cerita-cerita tersebut. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya berbicara tentang Papua itu luas dan juga sensitif, apalagi berbicara tentang perempuan. Dan kekerasan terhadap perempuan itu terbentuk karena memang faktor dari keluarga dan faktor budaya. Kekerasan yang perempuan alami dan trauma yang perempuan alami itu trauma turun-temurun. Jadi ceritanya tuh terus ada dan ceritanya regenerasi dan sistem itu sudah terbentuk sejak tete nenek moyang dari dulu. Kasus kekerasan terjadi nih bukan hanya akhirnya terbentuk dengan fisik, tapi juga dengan kata-kata yang akhirnya membuat mental perempuan Papua itu merasa terbelakang, kalau kulit merasa berbeda, jadi merasa less love self dan semuanya banyak faktor yang terbentuk dan kekerasan itu sampai sekarang masih ada. Bersyukur buat kita yang ada di daerah kota. Mungkin melihat kekerasan itu kita harus bisa lawan. Tetapi berbeda dengan teman-teman yang ada di daerah pedalaman, daerah teman-teman yang ada di pinggir-pinggir kampung, mereka memang masih terbelakang, mereka masih terbelakang dalam arti memang masih terbentuk dengan sistem patriarki yang ada. Dan ini yang masih kita kerjakan juga bagaimana bisa merangkul, merich teman-teman yang ada di daerah pedalaman yang memang sistem budaya patriarkinya masih ada. Tentunya melalui ada dua hal. Yang pertama dari komunitas organisasi Perempuan Papua yang memang kami juga menciptakan info-info edukasi di feeds. Semua ada sistem edukasi untuk mendukung, menghindari kekerasan terhadap perempuan ini melalui organisasi Perempuan Papua dan memang kita juga cerita tentang ruang aman yang ada di Perempuan Papua. Jadi teman-teman bisa selain mendapatkan edukasi melalui infografik dan info-info di sosial media Perempuan Papua, kita juga menciptakan link ruang aman untuk teman-teman bisa bercerita. Kalau yang kedua juga Ciki dari pribadi sendiri buat konten-konten belakangan ini semenjak semakin di luar negeri dan mendapatkan pendidikan yang baik. Ciki merasa konten-konten yang Ciki naikkan juga harus bervalue, yang harus sesuai dengan visi dan misi yang Ciki kerjakan. Seperti memberikan semangat, motivasi, bahkan juga harus isu mencintai diri sendiri dan bahkan menciptakan ruang aman virtual, digital yang baik untuk teman-teman dan followers-followers begitu. Ya tentunya yang pertama itu sedih sekali sih kakak. Bahkan kalau mau dibilang sebelum kita ke cyber secara kekerasan ngomong terhadap misalnya kita bilang bullying lah.
bullying tuh sering terjadi juga bahkan bukan hanya kita anak-anak muda. Orang tua di Papua yang secara kesehariannya pun mereka bisa dapatkan itu, baik dari mertua ke menantu ataupun sesama perempuan Papua. Dan kalau di cyber sendiri, berdasarkan pengalaman memang lebih mendengar cerita-cerita ketika kita perempuan Papua buat sebuah event webinar atau diskusi, small talk begitu, diskusi kecil melalui Zoom, kita mendengar bagaimana perempuan-perempuan Papua itu dapat cyber harassment dari, "Kok kulit terlalu hitam?" Atau, "Aduh montok sekali dan kayaknya bisa begini, bisa begitu." Hal-hal yang berbau sensual yang didapat oleh perempuan-perempuan Papua dan hal-hal itu ternyata menciptakan ketakutan tersendiri. Ciki pernah dapat, cyber harassment sewaktu, ikut kegiatan foto shoot, tentang budaya Papua. Jadi saat itu Ciki pakai budaya Ciki asalnya dari, Sorong juga, dari suku Moi dan pada saat itu lagi mau nokok. Nokok sagu dan pakaian orang Moi kalau adat itu mama-mama kitong pakai yang perempuan pakai kain sarung. Jadi cuman sedada begini. Terus difoto, terus di-upload sama teman-teman fotografer di Facebook. Ternyata yang Ciki dapat adalah banyak sekali komentar-komentar negatif tentang bagaimana, "Aduh itu kayaknya kalau jatuh tuh kelihatan semuanya," bener-bener sampai melihat kepada Ciki punya fisik, bukan lagi nilai tentang fotonya atau konten yang Ciki naikkan. Dan itu buat sedih, buat sakit hati sekali dan Ciki ternyata bukan, Ciki satu dari banyaknya teman-teman yang mendapatkan, cyber harassment ini. Dan caranya untuk bisa menghindari adalah bisa matikan kolom komentar, ataupun bercerita dengan kita perempuan Papua, ataupun cerita di ruang aman lainnya. Tantangannya sekarang kan, lebih ke bagaimana kita bisa meng-engage awareness dari teman-teman, yang saat ini juga kita beroperasi masih platform online. Tantangannya juga yang kedua adalah bagaimana kita bisa, capacity building antar, kita anggota kelompok. Nah tantangannya itu sebenarnya lebih ke pribadi, internal dan juga eksternal. Karena memang kita perempuan Papua yang tergabung ini banyak-banyak, tinggalnya beda-beda. Kita ada berenam dan tinggalnya beda-beda, prioritasnya juga beda-beda, tapi sejauh ini bekerja sama dengan perempuan Papua, kita selalu berusaha untuk hadir meskipun perbedaan waktu, itu tantangannya yang pertama, tempat tinggal dan kita masih online, kita berusaha untuk tetap, bisa menggunakan akses teknologi yang ada untuk bisa berjejaring, untuk bisa sekedar menanyakan kabar, dan dari situ baru kita keluar dengan cerita-cerita, ide-ide yang kayaknya kita harus buat seperti ini, kita pakai teknologi untuk bisa merangkul teman-teman dan tentunya membagikan cerita-cerita yang ada, baik itu, secara oral maupun juga dari konten-konten yang ada di Perempuan Papua dan memang sudah ada sistematik yang kita bangun untuk konten-konten tersebut kena dengan teman-teman. Yang paling berkesan 3 hal itu. Yang pertama tentang, saling memahami, komunikasi, dan time management. Yang memotivasi karena selain cerita dari teman-teman perempuan Papua untuk gabung, cerita dari mama sendiri yang, dari dulu mama sudah hamil di luar nikah, mama lanjut sekolah sampai sekarang mama sudah bergelar magister dan sekarang lagi mau ngambil S3. Kita tentang perempuan Papua yang real yang Ciki lihat itu dari mama dan akhirnya memotivasi Ciki untuk, "Ayo saya mau sekolah supaya saya bisa menghindari kekerasan terhadap perempuan." Jadi dengan langkah yang Ciki ambil ini Ciki rasa kalau Ciki bisa, teman-teman lain pun juga bisa. Dan caranya melihat ini bukan hanya untuk Ciki Pudiri, tapi saya juga harus berkontribusi. Jadi kembali ke aksi nyata. Caranya adalah gabung ke organisasi Perempuan Papua, ketemu dengan kakak-kakak perempuan Papua yang mereka keren-keren, yang mereka hebat-hebat. Dan ternyata melihat bahwa, oh perempuan Papua juga punya kualitas. Dan mereka bisa untuk memerdekakan mereka punya diri, tapi juga mereka bisa menolong dan membantu orang lain. Dan ini adalah hal kecil yang memang harus Ciki lakukan bukan hanya sebagai perempuan yang harus bisa merdeka terhadap kekerasan dan membantu teman-teman perempuan lainnya untuk merdeka, tetapi juga merasa bahwa identitas diri sebagai orang Papua yang memang konteksnya selalu
image-nya adalah selalu buruk gitu. Pertama, I feel you, really empathic dengan semua yang teman-teman alami, bahkan sampai sekarang di era digital teknologi yang sudah semakin canggih, tapi tetap merasakan kekerasan terhadap diri dan tidak merasakan kebebasan. I feel you. Dan yang kedua, dirimu tidak sendiri. Ada kami organisasi-organisasi yang bisa memberikan ruang, bisa memberikan tempat aman untuk teman-teman bercerita, bahkan berbagi rasa sedih, rasa amarah, semuanya bisa. Untuk pemerintah adalah pemerintah harus punya ruang aman virtual yang memang diakses khusus buat teman-teman di daerah di luar negeri. Bagaimana teman-teman yang punya cerita struggling ketika merantau dan merasa sendirian dengan perubahan-perubahan yang sangat banyak bisa mengakses cerita itu. Jadi kita lebih dekat, bisa lebih tahu, dan bahkan kita bisa mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang bisa kita akses, baik secara psikolog maupun secara lembaga hukum yang tersedia, yang disediakan oleh KBRI ataupun pemerintah, supaya kita berjalan tidak sendirian.